Salam, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, hari ini Sabtu tanggal 18 Februari 2023, firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja, pasal 21, ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Mari bersama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa meminta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi ini. Atas kesehatan, berkat, serta napas kehidupan. Pagi ini kami akan membuka firman Tuhan. Tolonglah kami agar menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sehingga kami senantiasa bertumbuh dalam pengertian akan Tuhan Yesus Kristus dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja 21 ayat 7 hingga ayat yang ke-16 dengan perikop kebun anggur Nabot. Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya yang tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaatnya dikasih dalam Tuhan. Dalam cerita kebun anggur Nabot, kita bisa melihat karakter tokoh utama yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Nabot. Ia adalah seorang yang takut akan Allah,
yang selalu memegang teguh prinsip lebih daripada materi bahkan hidupnya. Ia tetap berpegang pada perintah Allah yang melarang menjual harta warisan orang tua. Sebagaimana dalam firman Tuhan di Imamat 25 ayat 23 hingga ayat yang ke-28 dan Bilangan 36 ayat yang ke-7, sebagaimana firman Tuhan berkata, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Dan yang kedua adalah tokoh Ahab. Dia adalah raja yang dikuasai oleh keinginan kedagingan dan nafsu serakahnya. Dan yang ketiga, Isabel. Dia adalah tokoh yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Saudara-saudara, kebun anggur yang diminta untuk dibeli atau diganti oleh Ahab tidak diberikan Nabot. Sebab kebun anggur itu adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan ini membuat Raja Ahab marah. Tetapi bagi Isabel, istri Ahab, ia melihat hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi seorang raja yang berkuasa. Dan dia melakukan sebuah konspirasi untuk membunuh Nabot dengan saksi-saksi palsu di pengadilan, sehingga kebun anggur Nabot bisa dimilikinya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nas ini. Yang pertama adalah sikap Nabot yang selalu setia, yang memegang Taurat Tuhan, dan kesetiaannya ini tidak dapat digoyahkan oleh materi. Kesetiaannya ini pada perintah Tuhan tetap teguh, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Artinya bahwa iman itu bukan untuk ditawar-tawar. Sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka selamanya kita akan tetap percaya kepada Yesus. Dan iman ini bukan masalah kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tetapi iman adalah hidup mati kita. Apakah kita akan menyangkal iman dengan tidak menghiraukan firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini? Lalu, apakah keuntungan materi itu lebih berharga daripada firman Tuhan? Hal inilah menjadi perjuangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita menghadapi berbagai godaan dan bujuk rayu kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Iman kita harus teguh dan tegas seperti Nabot. Dan ia dari segala pemberian yang baik, ia selalu mensyukurinya. Dan ia tidak pernah meniadakan firman Tuhan. Dan hal yang lain yang perlu kita harus mawas diri adalah kita harus waspada akan keinginan kedagingan seperti Raja Ahab yang dikuasai oleh nafsu serakahnya. Bagaimana kita harus belajar bersyukur atas apa yang ada pada kita. Ketika nafsu menguasai kita, maka nafsu itu bisa saja menuntun kita ke jurang dosa yang lebih dalam lagi. Ketika nafsu keinginan kedagingan kita berbicara, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada kata cukup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu mengajar kita dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan orang yang tak bersyukur adalah orang yang dapat menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan, sebab nafsu tidak akan pernah memberikan kita sukacita, selalu akan berkekurangan. Dan hal yang lain yang perlu kita mawas diri adalah sebagaimana sikap Isabel tadi, ia menghalalkan segala cara dalam menyelesaikan masalah, tidak peduli apa sesat atau tidak. Dan ini harus kita mengingat bahwa dalam kehidupan ini Tuhan turut campur tangan, memberikan yang terbaik bagi kita. Dan tidak semua keinginan kita, bahkan doa kita dikabulkan Tuhan.
Kalaupun kita menginginkan sesuatu, maka ada Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan jikalaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka indah pada waktunya Allah memberikan jawaban atas setiap doa kita. Saudara-saudara, mari kita belajar sebagaimana doa Tuhan Yesus, tetapi bukanlah kehendakmu melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, supaya memampukan dan menguatkan kita untuk kita bisa hidup bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu pada pagi hari ini, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa yang memberkati kami dengan firman-Mu. Kami sudah merenungkannya, tolonglah kami untuk kami senantiasa bertumbuh semakin hari diperbarui dengan kuasa firman Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Jemaat GKI Immanuel Tumbang Baloi pada saat ini. Diberkatilah para pekerja Tuhan yang ada di sana dan juga Bapak Ibu penetua diakon, guru sekolah minggu, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya mereka semakin giat lagi melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan. Apapun jadi pergumulan mereka Tuhan, mari Engkau hadir untuk memberkati mereka. Dan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dengan berkat yang berasal daripada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk Resort GKI Prukcahu, supaya resort kami diberkati bahkan di tiap-tiap jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Prukcahu ini. Tuhan berkati dan Tuhan pakai dari pekerja gerejamu, Bapak Ibu pendeta yang melayani, bahkan penetua dan diakon, dan orang-orang yang hatinya turut sukacita melayani Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati mereka sekalian, sehingga jemaat-Mu boleh dibangun dalam iman dan percaya, jemaat-Mu boleh diperkaya dengan segala kebaikan dan kebajikan, hingga satu dengan yang lain senantiasa hidup dalam segala kasih dan karunia-Mu. Bahkan teristimewa Tuhan memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati kami sekalian, bahkan pemerintah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sepanjang hari ini juga kami menyerahkan segenap aktivitas kami Bapa di sorga. Biar Engkau pimpin, Engkau sertai kami, sehingga aktivitas kami pada hari ini diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam segenap pelayanan kami, dalam setiap doa, harap, pinta kami, dan dalam setiap cita-cita kami yang kami perjuangkan selama di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Ini doa permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.